Shalom, selamat pagi dan selamat memasuki pekan yang baru di pagi hari ini, serta salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa kami menyapa kita selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Sebelum kita memulai segala aktivitas di pekan yang baru ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Beginilah firman-Nya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan tidak lepas dari iman. Ketaatan adalah bagian atau bukti yang nyata dari iman seseorang. Seorang hamba Tuhan mengatakan bisa saja ketaatan didasarkan atas motivasi tertentu, tetapi tidak ada cara lain untuk mewujudkan iman kecuali dengan ketaatan, kesetiaan. Alkitab menjelaskan orang yang hidup dalam ketaatan sebagai wujud iman mereka. Mereka bersedia membayar harga untuk sebuah ketaatan, sebagaimana yang kita lihat di dalam Alkitab. Daud, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Namun pada sisi lain Alkitab juga berbicara tentang ketidaktaatan dan Alkitab dan akibatnya seperti yang dialami oleh Saul, Yunus, dan banyak raja-raja Israel yang mengalami. Seringkali kita tidak menyadari dan berusaha untuk menghindari harga yang harus kita bayar untuk semua ketaatan. Padahal kita harus membayar harga yang jauh lebih mahal sebagai resiko untuk sebuah ketidaktaatan. Di dalam 1 Petrus ayat 1 dan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 menjelaskan bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Untuk membayar segala dosa-dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan oleh karena ketidaktaatan kita. Ada 4 hal penting yang perlu kita teladani dari kehidupan Yesus. Yang pertama dikatakan ketaatan Yesus tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Seringkali kita oleh karena penderitaan kita tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Kita tidak mau lagi yang tadinya rajin, seringkali berdoa, tetapi karena penderitaan kita melupakan dan tidak melakukan. Tetapi Yesus, Dia taat dan setia walaupun menderita dan mengalami penderitaan. Yang kedua, ketaatan Yesus tidak berubah karena ketidaksetiaan para murid-murid. Lihat dalam diri kita, apabila teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita tidak setia, tidak mau Dia mendampingi kita, menyertai kita, kita bahkan menjadi berubah, tidak setia kepada Tuhan. Tetapi lihat Yesus, walaupun murid-muridnya berlari meninggalkan Dia, tetapi Yesus taat dan setia. Yang ketiga dikatakan ketaatan Yesus tidak berhenti oleh karena penolakan. Banyak yang menolak Dia. Banyak orang yang mencemooh Dia. Bagaimana dengan kita apabila kita ditolak? Apabila kehadiran kita tidak diterima? Apakah kita juga melupakan kesetiaan kita kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan dengan begitu saja? Mungkin karena
kehadiran kita tidak diterima, kita menjadi tidak setia. Tetapi mari lihat Tuhan kita, walaupun ditolak, dia tetap setia kepada Allah yang mengutusnya. Yang keempat, ketaatan Yesus adalah dibuktikan dia hidupnya sampai mati di kayu salib. Luar biasa saudara-saudari. Bagaimana dengan kita? Jika Yesus taat hingga sampai mati di kayu salib, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita seperti dia di dalam mengikut Kristus? Jangan-jangan oleh karena sesuatu hal tidak sampai mati kita sudah meninggalkan Kristus. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan saat ini mengingatkan kita supaya kita taat, supaya kita setia di dalam kehidupan kita yang sudah mendapat penebusan melalui kematiannya di kayu salib. Artinya kehidupan kita saat ini menjadi berharga, berarti di hadapan Tuhan. Jika kita sudah berharga di hadapan Tuhan, marilah kita senantiasa ketika kita memulai pekerjaan kita satu hari ini, setia dan taatlah mengikutinya. Jangan karena sesuatu hal kita meninggalkan, jangan karena penderitaan yang kita alami, jangan karena ketidaksetiaan saudara-saudara teman-teman kita, jangan karena kita ditolak, kita meninggalkan dia. Tapi marilah melalui kehidupan kita, kita setia selalu sampai mati mengikut Kristus dalam kehidupan ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.